Terpujilah Tuhan yang terus memberi kami kesempatan, memberikan kami semangat, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita. Bahkan dengan hati yang bergembira, semua kami boleh beribadah pada malam hari ini. Baik saudara-saudaraku yang hadir di ruangan ini, demikian juga saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, di setiap rayon, bahkan saudara-saudara kami di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Kami percaya ibadah singkat ini sungguh-sungguh akan mendatangkan anugerah yang ditambahkan dalam hidup kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, dan sejauh mana suara ini terdengar, sejauh mana tayangan ini bisa disaksikan, biarlah rahmat anugerah Tuhan juga sampai ke sana. Ada jalan keluar, ada jawaban, ada penghiburan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom buat kita semua ya. Tak terasa sudah hampir 2 bulan saudara kita melaksanakan ibadah dengan cara ini, dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan malam ini sekalipun judulnya ibadah tengah minggu, tidak mengurangi rasa hormat kita akan hadirat Tuhan dan tidak mengurangi karya Tuhan dalam hidup kita. Pada malam hari ini firman Tuhan bagi saudara dan saya, perjalanan sebuah mujizat. Kita semua perlu mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat jalan keluar, mujizat jawaban atas kebutuhan kita, mujizat pertolongan di masa yang sukar, pertolongan di saat kita pelik. Ya. Kita semua perlu mujizat. Kita sering mendengar slogan berkata mujizat masih ada dan lain sebagainya. Tapi tidak jarang orang berpikir mujizat itu cuma untuk orang lain. Aku cuma jadi pendengar saja. Ada orang berpikir bahwa mujizat itu semata-mata berbicara tentang mungkin materi. Tidak, saudara. Mujizat itu luar biasa luasnya, ya, luar biasa, ya. Kita yang ada di ruangan ini membutuhkan mujizat. Saya membutuhkan mujizat. Pembangunan gereja membutuhkan mujizat, ya. Di antara yang menyaksikan tayangan ini, ada seorang yang saya tahu waktu dia mau melamar kerja, ada 1000 orang pelamar, yang diterima cuma 1. 1000 orang, yang diterima cuma 1. Dan dia yang menyaksikan ini lah yang menang itu. Di satu perusahaan yang identitas menjadi sesuatu yang sangat menentukan, tapi justru Tuhan loloskan dia dari lubang jarum, ya. Yang semalam berulang tahun, selamat ulang tahun, ya. Karena saudara mendapatkan mujizat tentang pekerjaanmu. Ada juga yang membutuhkan mujizat tentang persoalan yang sedang dihadapi dan sepertinya saudara tidak mempunyai teman untuk bisa mengerjakannya. Mujizat masih ada untuk saudara dan saya, ya. Malam ini perjalanan sebuah mujizat. Yang pertama kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ya. Filipi pasal 4 yang bisa ayat 19. Kita membaca bersama-sama ya pada hitungan yang ketiga. Filipi pasal yang keempat ayat 19, ya, kita baca 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini menjadi poin yang pertama yang kita sebagai orang percaya harus pegang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini penting sekali. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Apa? Kesembuhan, keselamatan, hikmat, keperluan kita, semuanya saudara. Kenapa? Karena memang dunia terkadang menawarkan ini. Kuasa-kuasa di dunia terkadang menawarkan jawaban.
Kuasa-kuasa di dunia menawarkan kesembuhan. Kuasa di dunia menawarkan dukungan yang tak kelihatan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, poin yang pertama yang harus kita pegang dalam perjalanan mujizat yang kita harapkan adalah kata Allahku. Allahku, Allah saudara, Allah saya akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan mengharap mujizat yang bukan dari Allah. Amin saudara. Jangan mengharap mujizat kesembuhan dari kuasa-kuasa dunia. Jangan mengharapkan jalan keluar dari kuasa-kuasa dunia. Allahku, jadi kata kunci ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Ya, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman sebuah seri video pendalaman rohani tentang mitra yang sempurna. Ya, disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Cho Sihombing, seorang pimpinan lembaga misi dari Singapura, tentang mitra yang sempurna, saudara. Disampaikan di sana bahwa begitu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang masih belum menyadari itu, sehingga pada waktu dia berdoa, dia menganggap Bapa yang di sorga rasanya jauh sekali. Ada jarak mungkin yang tak terhingga jauhnya. Betul, Bapa kita di sorga. Tapi sesungguhnya dia bukan cuma di sorga. Dia juga ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Jadi kita bisa bahkan berbisik, bahkan berbicara dalam batin kita. Dia dekat dengan kita. Allahku, dialah sumber segala mujizat yang kuperlukan, yang saudara perlukan. Malam ini mungkin saudara memerlukan sesuatu yang suamimu nggak bisa bantu, yang abangmu nggak bisa bantu, yang istrimu nggak bisa bantu, yang orang tuamu nggak bisa bantu, yang gembalamu nggak bisa bantu. Makanya dimulai dengan kata Allahmu. Perjalanan sebuah mujizat dimulai dari Allah. Allahmu akan memenuhi segala keperluan. Ini satu janji yang luar biasa. Segala keperluanmu. Mungkin kita yang di sini keperluannya beda-beda. Ada yang membutuhkan jodoh, ada yang merindukan keturunan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan promosi, ada yang sedang menghadapi masalah yang pelik, ada masalah keuangan, ada masalah rumah tangga. Itu semua keperluan-keperluan. Dan Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, saudara, yang kita harus lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8, kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Markus 8 ayat 1 sampai 3. Saya membaca untuk saudara. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Tahukah saudara, ini merupakan satu KKR terpanjang. Ini adalah satu KKR yang paling panjang, berlangsung selama 3 hari. Peserta KKR-nya nggak tanggung-tanggung, 4.000 orang. Saya pernah melayani Natal yang oleh ketua panitia dilaporkan jumlah yang hadir 4.000 orang. Dan biasanya di acara-acara seperti itu, anggaran yang membutuhkan dana paling besar seringkali konsumsi. Nah, ini 4.000 orang, acaranya udah 3 hari berlangsung dan gak ada panitianya.
Di hari yang ketiga, ternyata orang-orang banyak itu punya makanan, saudara. Ada yang datang dari jauh, nggak punya keluarga, dan bayangkan bagaimana memenuhi kebutuhan 4.000 orang di satu tempat yang jauh dari fasilitas untuk itu. Pada poin ini, saudara, saya mau katakan bahwa sekalipun Tuhan berjanji memenuhi segala keperluanmu dan keperluanku. Dengar, saudara, poin yang kedua, ada proses. Ada proses. Jadi pada waktu kita dengar firman Tuhan, Tuhan berjanji, oh amin, kata kita, nggak langsung jadi, saudara. Ada proses. Bayangi, ini orang yang ikut Yesus secara harafiah. Mereka lihat wajah Yesus langsung. Mereka mendengar suara Yesus langsung. Mereka dengar khotbah Yesus langsung, saudara. Visible, kelihatan. Mereka lihat sosok Yesus. Mereka mendengar suara Yesus yang audible, kedengaran di telinganya langsung. Bahkan ada yang beruntung mungkin bisa menyapa, menjamah Yesus langsung, saudara. Tapi bayangi, orang-orang ini pun kehabisan makanan. Makanan itu satu kebutuhan paling dasar. Bukan hal yang mewah sebenarnya. Mereka pun gak punya. Padahal mereka jauh-jauh datang untuk ikut Yesus. Jangan heran, banyak suara berkata, dulu waktu aku baru ikut Tuhan, semuanya gampang. Doaku langsung dijawab. Tapi makin lama makin ikut Tuhan, kok rasanya prosesnya makin berat. Betul, saudara. Orang ini mengikut Yesus, tapi ternyata mereka enggak punya makanan. Mereka kelaparan. Sampai-sampai Yesus katakan dalam ayat yang ketiga, jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Langsung mendengar Yesus khotbah, langsung melihat pribadi Yesus, tapi mereka nggak punya makanan. Termasuk yang terjadi di zaman sekarang, saudara. Tidak sedikit hamba Tuhan yang menjerit, tolonglah gembala-gembala yang diberkati, ingat kami, katanya. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga mengalami, jemaat Tuhan yang mengalami. Saudara, gak usah kecewa, itu bagian dari perjalanan sebuah mujizat. Bukan cuma tentang makanan, tentang kebutuhan saudara yang lain, tentang keuangan saudara yang lain. Makin ikut Tuhan, ada saatnya seperti merasa paceklik. Dulu kok gampang, yang ku mau dapat semua. Tapi sekarang kok rasanya makin berat. Benar, saudara. Ada proses. Mungkin hari-hari ini engkau sedang diproses. Dan dalam proses itu seperti merasa sangat kekurangan. Hampir rebah. Secara keuangan tuh hampir rebah. Secara kesehatan hampir rebah. Secara semangat hampir rebah. Secara visi hampir rebah. Saudara, dengar. Itu bagian dari perjalanan sebuah mujizat. Harus ada proses, saudara. Tuhan sangat menghormati proses. Makanya kita beda sama hewan, ya. Kalau manusia lahir, mungkin dia butuh 10 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun baru bisa berjalan. Tapi coba hewan, kambing, bahkan lembu, jerapah, dia baru lahir itu dalam hitungan menit udah bisa berdiri, berjalan dan berlari. Tapi saudara, makhluk yang paling mulia dengan saya, kita justru baru bisa berjalan di usia mungkin 10 bulan ke atas. Kenapa? Proses. Proses adalah bagian dari perjalanan sebuah mujizat. Mungkin sekarang engkau sedang diproses. Dan proses itu rasanya berat sekali. Sama seperti orang banyak ini.
Mereka nggak punya makanan. Bayangkan seorang ibu yang membawa anaknya. Anaknya menangis, "Mama, aku lapar." Si ibunya cerita sama murid-murid, "Petrus, anakku menangis minta makan." Petrus bilang tidak ada. Petrus cerita sama Yohanes, tidak ada. Coba tolong, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ada banyak tangisan dalam proses itu. Ada banyak mungkin emosi, ada banyak amarah. Tapi dengar saudara, jangan putus asa. Sepanjang saudara dan saya memulai dengan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, maka proses yang saudara dan saya alami pasti kita bisa lewati. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Nah, ini luar biasa saudara ya. Dalam ayat yang kelima, Markus pasal yang ke-8, ayat yang kelima. Atau saya baca mulai ayat yang keempat. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Saudara tahu, yang mau dikasih makan itu 4.000-an orang. Belum termasuk rasul-rasul dan Yesus sendiri. Yesus tanya, "Berapa roti yang ada padamu?" Mereka bilang, 7 roti. Berarti satu roti itu harus cukup untuk kurang lebih 571 orang. Satu roti itu mungkin hanya roti untuk anak kecil, itu harus dibagi dengan 571 orang. Jumlah yang sangat tidak masuk akal, saudara. Bagaimana sebuah roti harus dibagi untuk 571 orang, ya? Karena yang mau dikasih makan 4.000-an orang, 4.000 orang. Rotinya cuma 7. Cuma setengah kuku kita pun nggak dapat. Tapi kita lihat Yesus tidak mempermasalahkan itu. Dia cuma tanya, "Berapa roti yang ada padamu?" Tuhan mau kita terlibat dalam mujizat itu. Tuhan mau kita berkontribusi di dalam mujizat. Makanya kepada Musa Tuhan bertanya, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Tongkat. Tuhan enggak mempermasalahkan itu tongkat emas, tongkat kayu, tongkat batu, tongkat rotan. Tuhan cuma tanya, apa yang ada di tanganmu? Tuhan enggak kejar dengan pertanyaan, "Kok cuma 7 roti?" Enggak, saudara. Dia, "Berapa roti yang ada padamu?" 7 Tuhan. Yang mau dikasih makan 4.000 orang. Keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Engkau menjerit, Tuhan tanya, "Berapa uangmu sekarang?" Mungkin jumlahnya cuma 1/1000 dari yang engkau butuhkan. Tuhan nggak mempermasalahkan itu. "Tuhan, aku punya pergumulan yang berat." Tuhan cuma tanya, "Adakah imanmu?" Dia nggak taruh imannya sebesar apa. Adakah imanmu? Tuhan mau kita bekerja sama, ada kontribusi kita, saudara. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, dia juga bertanya, "Berapa roti yang ada padamu?" Maka ada anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ikan. Saudara. Roti untuk jatah anak kecil. Tidak seorang pun di antara kita ini yang tidak punya apa-apa. Semua punya sesuatu. Minimal imanmu. Minimal waktu untuk berdoa. Minimal waktu untuk membaca Alkitab. Minimal kita bisa bertepuk tangan, berseru kepada Tuhan. Apa yang ada padamu? Engkau bisa berkata, "Tuhan, aku cuma punya iman yang kecil. Tuhan, aku cuma punya waktu yang sedikit. Tuhan, aku cuma punya pemikiran, punya pengertian yang kecil." Tuhan nggak mempermasalahkan itu. Dia cuma mau kita jujur. Berapa roti yang ada padamu? Hari ini aku butuh mujizat. Saudara perlu mujizat. Mari data apa yang kita perlukan. Dan dengar Tuhan berkata, "Berapa yang ada padamu?" Dia nggak bilang berapa yang kau butuhkan dulu, berapa yang ada padamu. Saudara terkasih, perjalanan semua mujizat mungkin terkadang caranya berbeda, tapi
selalu menjadi pola-polanya Tuhan dalam perjalanan sebuah mujizat. Lalu yang berikutnya saudara, kita melihat bagaimana dalam perjalanan sebuah mujizat itu ada sesuatu yang sangat Tuhan tidak suka, ya. Kita melihat Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul, dan seterusnya. Di hari yang sama, saat pertama kali Yesus memberi makan 4.000 orang, hanya berbekalkan 7 roti. Di hari yang sama, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang. Dia berkata, hati-hati kepada ragi orang Farisi. Murid-murid tiba-tiba merasa tersindir. Mereka bilang, Yesus nyindir nih, karena kita lupa bawa roti. Yesus dan 12 murid sebuah murid-murid berpikir-pikir, oh itu pasti dia bilang karena kita nggak punya roti ini. 1 roti untuk 13, oh bagaimana ini, kata mereka. Yesus marah, dia katakan, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Baru tadi ada satu peristiwa di mana 1 roti harus mencukupkan 571 orang. Sekarang cuma 1 roti untuk 13 orang. Masih kamu nggak ngerti juga? Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang degil hatinya, yang ulang-ulang ditolong Tuhan tapi tetap nggak mengerti, tetap nggak percaya kepada Tuhan. Ulang-ulang Tuhan tolong tapi tetap nggak percaya sama Tuhan. Tuhan katakan, telah degilkah hatimu? Beberapa hari lalu ada salah satu konglomerat yang sangat kaya, saya lupa di Amerika atau di Eropa. Si konglomerat ini meninggal karena COVID-19. Dan ternyata ada anggota keluarga yang menyaksikannya. Si konglomerat ini, saudara, ternyata tiba-tiba menggap-menggap seperti berjuang untuk bisa menghirup udara. Dan nggak bisa, akhirnya mati. Nggak bisa dia hirup, akhirnya dia mati. Kemudian anaknya membuat satu tulisan. Dia bilang, kami orang kaya. Orang tuaku sangat kaya. Tapi di akhir hidupnya, dia berjuang untuk sesuatu yang gratis. Udara ini, oksigen ini. Tapi dia nggak bisa dapatkan. Orang tuaku sangat kaya, katanya. Dia bisa beli apa saja. Tapi di akhir hidupnya, dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang gratis. Nggak bisa, saudara. Bersyukur kita masih hidup. Berulang-ulang Tuhan menolong saya dan saudara. Jangan lambat untuk percaya kepada Tuhan. Jangan lambat berserah kepada Tuhan. Jangan lambat untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Telah degilkah hatimu? Ulang-ulang kamu saksikan mujizat, kata Tuhan, kira-kira begitu, saudara. Ulang-ulang kamu terlibat dalam mujizat, tetapi kamu masih nggak percaya juga. Coba ingat-ingat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Saya beberapa kali mengalami kecelakaan.
yang rasanya sudah sangat dekat dengan maut. 3-4 kali hampir tenggelam di danau, di laut, di bendungan, ya, di bawah arus. Kalau kurenungkan sampai sekarang, berulang-ulang Tuhan beri aku kesempatan untuk hidup dan melayani Dia. Aku diajar untuk bisa mengerti, menghargai, dan tidak meremehkan hal itu. Perjalanan sebuah mujizat diawali dari Allah, Allahku. Sambil engkau berjalan sebentar, engkau bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dan yang kedua, ada proses untuk itu. Dan dalam proses ini terkadang ada orang yang jatuh, ada orang yang menjerit, ada orang yang bertanya, Tuhan betulnya janjimu itu? Tuhan betulnya yang kudoakan itu engkau dengar? Dan poin yang ketiga, Tuhan bertanya secara pribadi kepada saudara dan saya, berapa yang ada padamu? Kalau bicara tentang kebutuhan, berapa yang ada padamu? Kalau berbicara tentang satu pergumulan berat, apa yang ada padamu? Kau bisa katakan, Tuhan, aku cuma tahu firman sedikit. Tuhan, imanku kecil. Tuhan, pengertianku kecil. Enggak apa-apa, Tuhan tidak permasalahkan itu. Tapi Tuhan mau kita terlibat, berkontribusi. Dan yang terakhir, jangan degil hati di hadapan Tuhan. Jangan suka berdebat sama Tuhan. Jangan suka adu argumen sama Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang degil hati. Dia katakan, belum mengertikah kamu? Ya, Tuhan tolong kita semua. Di ruangan ini, kita semua butuh mujizat. Aku butuh mujizat. Dan kita dengar firman Tuhan. Awali dengan Tuhan. Dan juga jalani akhiri dengan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku butuh dana banyak sekali Tuhan. Tuhan akan berkata, berapa ada padamu? Berapa yang ada padamu? Dan Tuhan akan mampu lipat gandakan itu saat engkau mau diproses Tuhan dan berserah percaya kepada Tuhan. Banyak yang berpikir, Tuhan, aku sedang kekeringan,
Aku ngadu sama murid-muridmu pun tidak ada solusi. Engkau sedang masuk dalam proses. Tetap pegang firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Kau berharga di mata Tuhan. Sekecil apapun imanmu, Tuhan menghargai itu. Sekecil apapun pengetahuan firman-Mu, Tuhan hargai itu. Asal jangan aku dan saudara mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Haleluya. Semua karena anugerah yang telah selamatkan